Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 6. Teknik Daoyin. Aku akan melanjutkan latihan, kata Xiao Ninger sambil menatap dingin ke arah Nili dengan matanya yang indah itu. Xiao Ninger tidak suka bila diganggu oleh orang lain. Dia memiliki ekspresi untuk mengusir seseorang. Hal ini bisa dilihat dari wajahnya yang sangat serius ketika berlatih. Oleh karena itu dia jarang untuk bergaul dengan teman-temannya di kelas. Khususnya para siswa laki-laki. Kesendiriannya ini terlihat sedikit aneh. Aku akan segera pergi, kata Nili sambil tersenyum. Xiao Ninger melihatnya sambil menaikkan alisnya. Cara Nili menatapku apakah sedikit kurang ajar? Pikir Xiao Ninger. Dia tidak bisa mengutarakan perasaan marahnya kepada Nili pada saat itu. Beberapa siswa laki-laki di perguruan anggrek suci berusaha mengejar Xiao Ninger. Tetapi dia selalu mengabaikan mereka. Karena Xiao Ninger hanya ingin fokus pada latihannya. Karena itu, melihat tingkah laku Nili yang sama dengan anak laki-laki di sekolahnya ini, membuat Xiao Ninger membencinya. Lebih lagi, apakah kau masih tidak mau pergi dari tempat ini? Kata Xiao Ninger dengan sinis. Nili sudah mengganggunya untuk beberapa saat. Nili menatap Xiao Ninger dari atas sampai bawah. Dia melihat kaki dari Xiao Ninger yang tidak memakai sepatu. Dari situ Nili bisa melihat bahwa Xiao Ninger memiliki kaki yang ramping yang dapat memantulkan sinar rembulan pada malam itu. Nili berkata, ketika malam datang, apakah kau tidak merasakan bahwa kedua kakimu terasa seperti terbakar? Setelah mendengar ucapan tersebut Xiao Ninger menjawab, bagaimana kau bisa tahu? Ketika berlatih Xiao Ninger tidak pernah memakai sepatu. Hal itu membuat kakinya terbakar. Tentu saja aku tahu, kata Nili. Bukan hanya kakimu saja yang merasa terbakar. Tetapi hampir seluruh badanmu merasa kesakitan setiap malam hari. Itu sangatlah menyakitkan. Apakah mungkin kamu masih berlatih untuk menggunakan kekuatan Soul Force dengan kondisi seperti itu? Xiao Ninger kaget mendengar perkataan dari Nili. Dia berusaha menahan semua lukanya sendirian. Dan tidak pernah memberitahukan hal ini kepada orang lain. Bahkan kepada anggota keluarganya. Bagaimana bisa Nili tahu akan hal itu? Melihat ekspresi muka dari Xiao Ninger, apa yang dikatakan oleh Nili adalah sebuah kebenaran. Pada kehidupan masa lalu Xiao Ninger, dia menderita penyakit Arktik, karena dengan berlatih pada malam hari bisa menyebabkan angin yang dingin masuk ke tubuh. Dan menutup beberapa pembuluh darah. Penyakit Arktik dapat menyebabkan penyakit yang serius di kemudian hari, di mana ini bisa membuat tubuh seseorang meledak. Jadi di kehidupan sebelumnya, Xiao Ninger sangatlah beruntung karena dia hanya terkena penyakit ini selama 2 tahun saja. Perlu kau ketahui bahwa tubuhmu mengalami banyak memar. Memar tersebut sangatlah menyakitkan dan tidak bisa ditahankan. Hal ini juga mengakibatkan memar yang ada di tubuhmu menyebar ke beberapa area lainnya. Kata Nili, kau belum mencapai peringkat bronze bintang 1. Dan hal buruknya ketika kau sudah mencapainya daya tahan tubuhmu akan berkurang dengan cepat dan bisa menyebabkan kematianmu. Setelah mendengar kata-kata dari Nili, Xiao Ninger langsung diam sesaat. Dia mengepalkan kedua tangannya dan matanya memerah. Bagaimana ini bisa terjadi? Walaupun Xiao Ninger adalah wanita yang sangat kuat, tetapi setelah mendengar ucapan dari Nili, dia langsung merasa lemas. Nili bisa mengetahui penyakit Xiao Ninger dengan sekali lihat saja. Dan apa yang dikatakan olehnya tidaklah salah. Sejak Xiao Ninger muda, keluarganya sudah merencanakan bahwa dia harus menikah dengan anggota keluarga dari Secret Family yang bernama Shen Fei. Waktu berjalan Xiao Ninger belajar memahami Shen Fei. Karena Xiao Ninger tidak ingin menikah dengan seorang playboy, dia mulai berlatih keras dengan harapan dia bisa merubah takdirnya. Sayangnya, kehendak langit tidak berkata begitu. Pada saat dia mau mencapai tingkatan bronze bintang 1, tiba-tiba dia harus ditimpa dengan berita yang kejam. Melihat Xiao Ninger sebagai yang biasanya kuat di keadaan seperti ini, Nili hanya bisa mengasihani Xiao Ninger. Nili, karena kamu sudah mengetahui penyakit yang kuderita, Anda pastinya tahu cara untuk mengobatinya bukan? Tanya Xiao Ninger dengan perasaan takut. Dapatkah kamu membantu saya untuk mengobatinya? Pinta Xiao Ninger terlepas dari semuanya. Xiao Ninger hanyalah gadis remaja berusia 13 tahun. Xiao Ninger yang memiliki perasaan yang kuat, sangat jarang meminta tolong kepada orang lain. Nili terdiam untuk sesaat kemudian mengucapkan penyakit ini bisa diobati. Cobalah pergi ke perpustakaan perguruan anggrek suci. Lalu carilah sebuah buku yang bernama Penyakit Arktik. Benarkah? Tanya Xiao Ninger dengan harapan yang sangat tinggi. Bagaimana cara mengobatinya?
Dengan cara menggunakan teknik Daoyin. Cara kerja teknik ini adalah dengan memijat area tubuh yang terkena penyakit tersebut. Pengobatan ini memiliki kombinasi ramuan dari Golden Strip Grass dan Imperial Sky Grass Soul yang harus selalu dikonsumsi setiap hari. Dalam situasimu ini, paling tidak kamu harus mengkonsumsinya selama sebulan atau lebih. Tetapi berita bagusnya adalah jika kamu rajin mengkonsumsi ramuan tersebut, maka dalam 10 hari kamu bisa sembuh dari penyakit ini. Kata Nili, ini adalah metode untuk menyembuhkan penyakit Arktik. Teknik Daoyin, tanya Xiao Ninger dengan heran. Sebagai anggota keluarga bangsawan, dia tidak pernah mendengar adanya teknik tersebut. Dengan kata lain kamu tidak boleh melatih kekuatan Soul Force-mu pada malam hari. Sampai kamu sudah benar-benar pulih, kata Nili. Coba tunjukkan kekuatan kultivasimu padaku. Aku ingin melihatnya. Pinta Nilai kepada Xiao Ninger. Xiao Ninger melihat ke arah Nili. Jika ada orang asing yang memintanya untuk mengeluarkan kekuatan kultivasinya, dia akan menganggap orang itu bermaksud untuk memperdayainya. Tapi setelah dia melihat ekspresi wajah dari Nili, dia merasa bahwa orang ini bisa dipercaya. Dia mengeluarkan teknik kultivasinya dari cincin interspartialnya dan memberikannya kepada Nili. Itu adalah sepotong kertas yang sudah berumur, dengan beberapa kata yang ada di dalamnya. Setelah Nili menerima kertas berumur itu dari Xiao Ninger, dengan tidak sengaja menyentuh tangan Xiao Ninger yang seperti giok putih itu. Tetapi Nili tidak menghiraukan hal tersebut, karena dia sangat fokus membaca kertas tersebut. Setelah tangan mereka bersentuhan, kemudian Xiao Ninger melepaskan tangannya, dan merasakan jantungnya berdebar. Perasaan dari Xiao Ninger sangatlah kacau. Dia pikir apa yang dilakukan Nili terhadapnya, dan apa yang dipikirkan oleh Nili tentang diriku. Ketika Xiao Ninger mengangkat kepalanya, dia melihat Nili yang tidak sadar dengan reaksinya pada saat tangannya bersentuhan. Dan dia merasa lega karena itu. Ekspresi dari Nili sangat serius ketika membaca kertas tersebut. Xiao Ninger yang terlihat menundukkan kembali kepalanya, seraya berpikir kembali apa yang akan dilakukan oleh Nili. Keturunan dari seorang bangsawan yang besar dan kuat tetapi hanya melatih teknik kultivasi dengan level yang rendah. Tak heran jika Glory City bisa hancur, gumam Nili. Apa yang baru saja kau katakan? Tanya Xiao Ninger. Dia hanya mendengar sedikit kata yang diucapkan dari Nili tadi. Tidak ada, kata Nili. Kekuatan kultivasi ini sangatlah rendah. Ini akan merusak titik meridianmu ketika kau melatihnya. Ini adalah alasan dibalik penyakit Arktikmu, yang menyebabkan kekuatan kultivasimu sangat rendah. Cobalah ganti bagian ini, dari Sichik Main ke Heavenly Sichik, dan ganti ini menjadi Soul dan Spirit Merge, kata Nili sambil menjelaskan tentang perubahan Soul Force Cultivation Technique, yang tak bisa dikenali Xiao Ninger. Mendengarkan Nili berbicara tentang perubahan kekuatan kultivasinya, dia merasa tidak nyaman dengan penjelasan dari Nili. Teknik ini adalah warisan dari nenek moyangnya, diturunkan dari 6 generasi sebelumnya. Bagaimana Nili mengerti tentang hal ini? Secara tidak langsung Xiao Ninger mengerti tentang modifikasi teknik yang dikatakan oleh Nili kepadanya. Dengan kata lain, modifikasi adalah sesuatu yang lebih baik daripada yang aslinya. Mata dari Xiao Ninger terbuka secara lebar, dan dia melihat Nili dengan takjub. Nili, bisakah kau mengulanginya lagi? Aku ingin mengingat semua yang kau katakan tadi. Tanya Xiao Ninger. Oke, Nili memulai lagi ucapannya dari awal hingga akhir. Setelah itu Xiao Ninger mengingatnya tanpa melupakannya sedikit pun. Walaupun dia sanggup untuk memodifikasi kekuatannya, dia mencoba mengatur ingatannya. Lebih dalam Xiao Ninger melihatnya, maka dia percaya bahwa kekuatan modifikasi dari Nili sangatlah kuat. Awalnya Xiao Ninger bingung melihatnya, tetapi kemudian dia menjadi kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh Nili. Berapa banyak pengetahuan tentang kekuatan modifikasi kultivasinya, sekalipun peringkat Black Gold Demon Spiritualis tidak akan bisa dengan mudah menguasainya. Bagaimana bisa Nili memahami teknik kultivasi ini? Bahkan seseorang dengan tingkat legend pun belum tentu bisa menguasainya. Apakah pengetahuan Nili tentang kultivasi sudah lama melebihi seorang dengan tingkatan Black Gold Demon Spiritualis, atau bahkan melampaui peringkat legend Dem Spiritualis sekalipun? Xiao Ninger mengingat semua pengetahuan modifikasi yang Nili katakan sebelumnya. Dia sangat menghargai perlakuan Nili kepada dirinya. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaan yang dirasakannya sekarang terhadap Nili.
Apakah itu kagum atau suka? Baik Xiao Ninger dan Nili ada di usia yang sama. Tetapi Xiao Ninger percaya bahwa usia mereka berbeda. Hal ini sangat menggelikan bahwa Nili adalah murid yang bisa dikatakan ada pada urutan terakhir di kelasnya. Dia menyadari bahwa betapa bodohnya guru Shen Xiu dan teman sekelasnya menilai Nili. Xiao Ninger sangat yakin bahwa Nili bisa mencapai omongan yang dia janjikan sebelumnya di kelas, di mana dia berkata bahwa dia akan mencapai tingkatan legend Demon Spiritualis. Sejak dia muda, kecerdasan yang dimiliki oleh Xiao Ninger telah melampaui teman-temannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengakui seseorang yang melebihi dirinya. Nili sebelumnya berkata dia akan menikahi wanita yang paling cantik di Glory City. Ketika dia berpikir hal itu, pikiran Xiao Ninger menjadi kacau. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya menjadi percuma ketika Ye Ziyun muncul dalam pikirannya. Walaupun Xiao Ninger percaya bahwa dia lebih cantik dari Ye Ziyun, tetapi tetap saja dia mengaku bahwa dia mungkin akan kalah jika dia bersaing dengan Ye Ziyun. Kau sedang memikirkan apa? Tanya Nili dengan penasaran ketika melihat ekspresi dari Xiao Ninger. Tidak ada, jawab Xiao Ninger dengan gugup. Nili, apakah kau tahu tentang teknik Daoyin? Tentu saja aku tahu, jawab Nili. Tetapi teknik Daoyin membutuhkan sentuhan langsung di daerah yang memar. Ini bukanlah hal yang pantas jika aku melakukannya untukmu. Lanjut Nili. Xiao Ninger melihat wajah dari Nili yang terlihat tampan. Secara perlahan Xiao Ninger menaruh perasaan kepada Nili. Itu tidak apa-apa, jawab Xiao Ninger. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Xiao Ninger membuatnya kembali nyaman. Xiao Ninger melepaskan posisi bertahannya di depan Nili. Nili terdiam sesaat walaupun dia seorang gadis. Jika aku menolaknya aku akan merasa iba. Hatinya sudah untuk Ye Ziyun. Dia hanya memiliki perasaan kecil untuk Xiao Ninger. Dia tidak berpikir tentang itu dan berkata, "Oke, selanjutnya, aku akan menolongmu dengan teknik Daoyin. Untuk mengobatimu setiap 3 hari sekali. Perhatikan yang aku katakan, makanlah ramuan ini dan kau akan baik-baik saja." Balas Xiao Ninger lantas terdiam. Di manakah bagian yang memar? Tanya Nili. Xiao Ninger menunjukkannya. Ini salah satunya. Nili melihatnya. Dia melihat memar yang sudah parah. Hal ini sangatlah serius, jawab Nili. Untungnya ini cuman di kaki. Jika di bagian lain itu akan sedikit menyulitkan. Ini membuatku lebih nyaman untuk memijatmu. Karena ini terletak di ujung telapak kakimu. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Nili berjongkok dan duduk di atas rumput. Ucap Xiao Ninger. Dia tidak mengatakan bahwa ada area memar lain yang dia miliki. Pada saat dia menaruhkan kakinya di atas kaki Nili, cahaya tampak melewati matanya, dan bisa dilihat bahwa Xiao Ninger sedang memikirkan sesuatu. Bersambung.